Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Tanto Guru PAI di channel Salam Edukasi. Ngomongin apa saja dari sudut pandang edukasi. Hari ini 22 Oktober 2021, saya ingin mengucapkan selamat Hari Santri Nasional kepada seluruh santri di pelosok Nusantara. Ini semenjak ditetapkan oleh Pak Jokowi di tahun 2015 adalah hari salah satu kado terindah buat Anda para santri yang ada di pondok pesantren, para santri yang sedang menimba ilmu bersama ustadz, kiai, ustazah, para alim, para ulama di manapun Anda berada. Barakallah. Hari santri ini harus kita maknai dengan baik karena hari santri ditetapkan atau dijatuhkan, diambil tanggalnya pada tanggal 22 Oktober. Kenapa 22 Oktober? Adalah merujuk kepada tanggal di mana Kiai Haji Hasyim Asy'ari menetapkan resolusi jihad untuk melawan sekutu, melawan agresi militer di khususnya wilayah Jawa Timur. Yang kemudian kita baca dalam sejarah, salah satu imbasnya atau salah satu rangkaiannya adalah terwujudnya peristiwa 10 November yang kita kenal dengan Hari Pahlawan. Maka pantas kalau tahun ini Hari Santri Nasional mengambil tagline santri siaga jiwa dan raga. Harus siap jiwanya, harus siap raganya. Untuk apa? Tentu saja untuk kebaikan bangsa dan negara kita dan tentu saja agama kita. Sahabat-sahabat sekalian, saya ingin menyampaikan dan tentu saja ini bukan hanya menyampaikan tetapi adalah nasihat untuk saudara-saudara saya, nasihat untuk tetangga-tetangga saya, sahabat-sahabat, mungkin juga untuk anak-anak, murid-murid saya yang saat ini ada di pondok. Untuk kita menjadi santri ini tidak cukup dengan bangga sebagai status santri, tetapi memang betul-betul harus kita wujudkan dalam kehidupan nyata. Tentu saja akhir-akhir ini kita sering mendapatkan keluhan, tidak semuanya ya, tidak semuanya. Tetapi seringkali ada beberapa anak-anak yang lulus pondok, begitu sudah jadi santri, lulus dari pondok, malah tidak mengamalkan ilmunya. Begitu lulus pondok, habis nyantri mungkin beberapa tahun, seolah-olah begitu lulus pondok malah menjadi seorang yang merdeka, terbebas, tidak terkendali, tidak tertata lagi kehidupannya. Ini adalah sangat disayangkan. Maka apa? Ini jangan sampai terjadi, ya, jangan sampai terjadi. Waktu di pondok rajin ngaji, rajin sholat, qiyamul lail, rajin baca kitab, patuh, disiplin. Begitu pulang ke rumah, entah itu untuk liburan atau bahkan nanti ketika lulus dari pondok, kemudian rutinitas itu, kebiasaan itu, habit itu menjadi hilang ketika di rumah. Di rumah isinya cuma tiduran, main HP, nonton TV, seolah-olah bebas dari penjara. Seringkali beberapa kawan ya menyebut pondok adalah sebagai penjara suci, luar biasa. Begitu lulus pondok, wah rasanya merdeka sekali. Nggak ada yang ngatur-ngatur, nggak ada yang ngoyak-ngoyak, nggak ada yang nyiram air pakai ember waktu kita tidur untuk bangunin qiyamul lail. Nah, ini harus hati-hati teman-teman, harus hati-hati. Khususnya kepada para orang tua ya, jangan sampai bikin kendor ini, bikin kendor anak-anak kita yang sedang di pondok. Ketika pulang maka habit itu juga harus dijaga. Kemana kita harus menjaga? Apa yang harus dilakukan ketika anak-anak kita lulus pondok, anak-anak kita lulus dari santri ya, atau mungkin pulang dari pondok untuk liburan, pulang nyantri karena ada libur semesteran misalnya. Apa yang harus kita lakukan agar ilmu itu terjaga, agar anak kita menjadi solih-solihah? Maka jawabannya adalah satu, yaitu kembali ke masjid. Tanda anak kita solih dan solihah adalah rojulun qalbuhum mu'allakun fil masjid. Seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Karena apa? Santri dengan masjid tidak hanya ikatan ilmu, tapi juga ikatan ruhiyah. Ikatan ruhiyah. Mau kemana santri setelah lulus?
Mau kemana santri ini setelah pulang pondok? Maka jawabannya adalah harus ke masjid. Santri begitu dari pondok dia membawa banyak keilmuan, dia mendapatkan banyak harapan dari orang-orang sekitarnya, tetangga-tetangganya. Oh, ini anak pondok ini harus bisa memberikan sumbangsih untuk masyarakat. Maka nggak usah jauh-jauh, adalah mari anak-anak kita diajak kembali ke masjid, kembali untuk ke rumahnya Allah. Jangan sampai begitu pulang pondok jauh dari masjid, begitu pulang pondok nggak mau ke masjid, begitu pulang pondok nggak berani masuk masjid. Nauzubillah. Ya. Ini menjadi PR untuk kita semuanya. Kenapa masjid? Kenapa harus menjadi rujukan utama? Karena disitulah masjid ini menjadi salah satu wadah untuk eksistensi dan perwujudan pemberdayaan para santri. Fungsi masjid adalah sebagai fungsi zikir di sana, untuk tempat ibadah, untuk kita bertakarub kepada Allah. Kemudian adalah fungsi fikir, untuk mengamalkan ilmu, menyampaikan ilmu. Yang ketiga adalah fungsi sosial, bisa saling membantu sesama, bisa saling menggerakkan sesama untuk kita ta'awun, membantu, takaful, saling menanggung lewat masjid. Maka ketika kita jauh dari masjid, ini akan menjadi bahaya sekali, ya. Ibaratnya adalah kita nih ikan dan sementara masjid itu air. Kok ikan jauh-jauh dari air, ya alamat dia mau mati gitu ya. Kenapa? Karena kita seorang muslim, rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid adalah salah satu orang yang akan dilindungi oleh Allah dari 7 orang ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungannya di akhirat. Bapak Ibu, teman-teman Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ini perlu kami sampaikan. Banyak loh anak yang pulang pondok tapi nggak mau ke masjid. Banyak loh anak yang pulang pondok tapi nggak mau memberikan sumbangsihnya kepada masjid. Ini sangat eman-eman. Sekali lagi, indikatornya itu gampang. Kalau kita pengen anak kita solih-solihah, maka pergilah ke masjid. Tautkan hati ini dengan masjid. Dan ketika di masjid, apa yang bisa kita lakukan? Lakukan. Ya. Kalau di masjid itu belum ada imamnya, siap jadi imam. Kalau di masjid itu belum ada muazinnya, siap jadi muazin. Kalau di masjid itu belum ada yang khutbah, siap jadi khutbah, jadi khotib. Siap jadi pengisi kultum. Kalau di masjid itu belum ada yang mengatur jadwal kultum, mengatur jadwal takjil, mengatur jadwal khutbah, siap untuk mengatur jadwal. Belajar manajemen waktu, belajar untuk komunikasi dengan orang, belajar untuk kontak-kontak orang, menawarkan untuk ngisi kajian. Kalau di masjid itu belum ada yang bersih-bersih, Anda harus siap untuk bersih-bersih. Nggak harus jadi marbat masjid, ya, nggak harus jadi marbat masjid. Ada peluang, ini peluang pahala, ambil. Di masjid belum ada yang bantuin gulung karpet. Di masjid belum ada yang menjadi pengurus, belum ada yang menangani remaja, belum ada yang menangani kajian, ambil semuanya itu, ya. Ataupun setidaknya adalah kalau masjid itu luas, tentu butuh makmum, dan Anda para santri harus siap jadi makmum, ngisi soft sholat di masjid. Jangan sholat seenaknya, jangan mentang-mentang santri, mentang-mentang udah berilmu. Aduh, saya nggak cocok sama imamnya. Waduh, ini imamnya nggak sahih. Aduh, ini imamnya tidak sunnah. Ini imamnya tidak sesuai mazhab saya. Bukan itu, ya. Mari kita kembali ke masjid. Justru disitulah kita para santri, santriwati untuk bisa memberdayakan diri. Yaitu apa? Mengamalkan ilmunya, menyampaikan ilmunya di masjid. Kalau ada apapun di masjid, jangan menolak. Tugas apapun itu, selama itu untuk rumahnya Allah,
maka lakukan dengan semangat, lakukan dengan baik, ya. Lakukan dengan baik, jangan mengeluh, jangan menyerah. Kenapa? Ya, ibadat ikan dengan air. Kalau ikan kok jauh-jauh dari air, alamat tidak sehat, alamat tidak baik. Tidak semuanya orang pondok itu begitu pulang harus ngisi kajian, enggak harus. Kalau semuanya harus isi kajian, nanti rebutan, nanti malah saingan sama temennya. Nggak harus itu semua anak pondok itu begitu lulus ya langsung jadi khotib, langsung jadi penceramah. Nggak harus. Tetapi apa? Intinya adalah mau dan berani memberikan sumbangsih ke masjid. Tidak perlu kita ikut-ikutan rebutan cari posisi. Tidak perlu ikut-ikutan kita harus jadi orang terkenal. Tidak perlu. Ya, tidak perlu. Kita yang paling utama adalah bisa menjadi anak yang solih solihah. Menjadi orang yang solih solihah. Yaitu salah satunya kita kembali ke masjid. Mari kita sejenak merenungkan pesan dari Gus Baha. Posisi apapun sama sekali bukan tujuan. Tidak menjadi apapun tidak masalah. Tidak dikenal orang juga tidak masalah. Tidak diakui keberadaannya juga tidak masalah. Tidak dihormati juga tidak masalah. Justru bisa sembunyi dari perhatian dari banyak orang. Malah lebih leluasa dan santai. Hidup gak usah dibuat sulit, gak usah ruwet. Asal tidak maksiat, bisa menjadi pribadi yang menyenangkan dan bermanfaat bagi banyak orang, serta tidak mengusik hidup orang lain, itu sudah cukup. Salam edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.